Eta. Oh, didinya iya. Oh. Kayak bibit Dijeges cecenet kan baru jadi awak. Pelangkeun. Halo. Iya. Semua damang batang. Terus keluar Alhamdulillah. tadi bari Sehat. dia. Sarang Pak dari tetemuan. Kita sama ini. Dia sendiri ikutan. Kopi mah punya HP bagus. Punya HP bagus. Dari benarin. Terus kita jangan-jangan yang hapus sama kopi. Ada sok. Pak Dery sudah mang? Kan? Ya apa? Langsung gue kena iya tuh kena link. Siapa tang? Siap. Parmusi. Di unmute di mute dari Ketia, sabi itu kemana ya tuh Pak? Dia mengadongeng nggak bingung kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta ihsan. Salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada baginda agung kita, yakni Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya sebelum mati lanjut. Baik, untuk pemateri kali ini perwakilan dari Basis Sari Bakti yang akan langsung disampaikan oleh Ustaz datang, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi amaruna bil jamaah alladzi fa'ala Rasulillah wa nahana an tafarruqa alladzi fa'ala al-jahiliyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wassohbihi dawin nufusi zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala fi aidan wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksi wa nazalnahu tanzila. Shadaqallahul azim.
Salam, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menakdirkan bagi kita semua bisa bersilaturahmi melewati seperti ini. Mudah-mudahan walaupun kita jauh, tapi hati tetap kita selalu dekat. Dan kalau saya tetap rindu kepada semuanya. Mudah-mudahan acara ini senantiasa ada dalam bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada atba tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umat akhir, umat yang lemah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan melaksanakan apa yang telah dicontohkan oleh beliau, sehingga kita di Yaumal Jajal Hisab mendapat syafatul udma. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pimpinan umum dan semua stafnya, dan saya cintai semua warga masyarakat Ummah, baik orang tua maupun dewasa ataupun anak-anak. Si Sopi. Hadirin rahimakumullah. Kita setiap Ramadan tentu kita diingatkan kepada satu kisah di mana bulan Ramadan itu adalah waktu Allah menurunkan Al-Quran. Maka Ramadan itu diantaranya disebut bulan Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Seperti ayat yang tadi saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah waktu diturunnya Al-Quran. Diturunnya Al-Quran itu, kalau di tafsir jalan itu, min lauhil mahfud ila samai dunya. Diturunkannya Al-Quran dari lauhil mahfud ke ila samai dunya, ke langit dunia. Jadi dari langit dunia, dari lauhil mahfud ke langit dunia, diturunkannya al-kalam ilahi sekaligus kalamullah. Belum ada namanya Al-Quran pada waktu itu. Ya, nama Al-Quran itu setelah turun ke bumi. Jadi, ayat yang lain menjelaskan bahwa bagaimana turunnya Al-Quran ke bumi. Turunnya Al-Quran ke bumi itu di dalam surat Al-Isra ayat 106. Wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksi wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran diturunkan dan kami menurunkan Al-Quran farraqnahu. Diturunkan Al-Quran itu berangsur-angsur. Tujuannya kenapa berangsur-angsur? Litaqra'ahu 'alan nasi, supaya engkau membaca Muhammad, membaca Al-Quran kepada manusia ala muksin, dengan pelan-pelan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkan kepada Al-Quran itu dengan bertahap. Jadi ada 3. Pertama, farraqnahu. Pertama, farraqnahu berangsur-angsur. Terus litaqra'ahu, Rasulullah membacakan kepada manusia ala muksin, dengan perlahan-lahan. Wa nazzalnahu tanzila, dan Allah bertahap. Jadi intinya, kenapa Al-Quran diturunkan berangsur? Tujuan supaya Nabi Muhammad membaca Al-Quran kepada manusia ala muksin, dengan pelan-pelan. Misalkan kalau pelan-pelan itu pertama Al-Quran itu diturunkan supaya gampang.
supaya gampang dan pelan-pelan untuk dimengerti. Jadi kalau di zaman dulu, ketika Al-Quran satu ayat pun turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan Al-Quran itu, misalkan turun satu ayat, contohnya tentang minuman, tentang Homer, ada 3 fase. Karena dulu sebelum datang larangan minuman atau Homer, arak, para sahabat sebelum sholat itu ada sebagian sahabat yang minum Homer atau arak. Maka ada cerita, kalau tidak salah Abu Bakar Siddiq itu jadi imam, sebelum imam minum arak. Maka ketika membaca sebagian ayat Al-Quran itu ada yang salah karena mabok gitu. Maka turun ayat, la taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah mendekati sholat sedangkan kalian sedang mabuk, itu ada ayat yang pertama itu. Terus ayat yang kedua, masih para sahabat sebagian ketika ada penjelasan tentang jangan minum arak sebelum waktu masuk, sebelum melaksanakan sholat, masih ada yang menghalalkan minum arak. Terus yang kedua, masih ada ayat yang kedua, yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Yang kedua, akan menanyakan kepada engkau Muhammad tentang minuman atau tentang arak, tentang Homer dan judi. Sampaikan atau katakan kepada mereka, kul fihima, di dalam Homer dan judi itu, kul fihima ismun kabirun, dosa besar, ismun kabirun, dosa besar, wa manafi'u linas, dan ada kemanfaatan bagi manusia. Misalnya kemanfaatannya, kalau di dalam tafsir itu, pertama, orang yang mabok atau orang yang minum arak, pertama bahagia. Yang kedua, enak gitu. Kalau di judi itu, pertama mendapatkan uang, terus mendapatkan uangnya tanpa susah payah. Judi, ya, kita kenal, kita mungkin mendengar tentang judi. Jadi itu. Jadi keduanya ada manfaatnya, tapi manfaatnya itu wa nafi'uma akbaru minat wa ismuha akbaru minafihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya gitu. Jadi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Manfaatnya sedikit tapi dosa banyak. Ayat yang ketiga, masih para sahabat melaksanakan atau masih minum arak, maka ayat yang ketiga adalah langsung diharamkan. Innamal khamru wal maisir rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya minum arak dan judi itu adalah perbuatan setan. Nah, maka dari ayat ini Allah tidak langsung sekaligus mengharamkan, bertahap. Ini adalah ayat yang tadi litakrohu alan nasi ala muksin. Nabi Muhammad membacakan kepada manusia dengan pelan-pelan. Kalau istilah sekarang itu disesuaikan dengan kondisi gitu. Karena muka pada waktu ketika datang Al-Quran itu bukan disambut dengan baik gitu. Bahkan ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran itu jadi perdebatan luar biasa. Bahkan setiap nabi ketika didatangkan kitab, dari dulu, dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad, semuanya hampir sama kalimat. Misalkan ketika Nabi Muhammad SAW, bagaimana sikapnya orang Quraisy pada waktu itu,
Di dalam surat Al-Furqan ayat 20. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi takhadu hadzal qur'ana mahjura. Kalau istilahnya Rasulullah itu lapor ke Allah, ya Rob, sesungguhnya kaumku di sana adalah kaum Quraisy. Mereka menjadikan terhadap Al-Quran itu mahjuro, diabaikan karena ini ajaran baru kalau dengan ajarannya dengan ajaran yang sebelumnya, maka mereka itu tidak percaya. Misalkan ketika turun ayat yang pertama Iqra, ayat yang selanjutnya misalkan mereka berkata, kenapa Nabi Muhammad menerima Al-Quran itu dengan misalkan seayat, 2 ayat turunnya misalkan. Jadi kata orang-orang Quraisy, turunnya ayat Al-Quran itu tidak sekaligus itu sangat menyakitkan terhadap Nabi Muhammad. Maka turun ayat ketika jadi pembicaraan orang Quraisy, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alail qur'ana jumlatan wahidah. Orang-orang kafir berkata, kenapa Allah tidak menurunkan Al-Quran terhadap Nabi Muhammad sekaligus? Ayat. Tidak sekaligus. Tadi yang sekaligus itu dari Lauhul Mahfuz ke dunia. Kata Allah, kadzalika linusabbita bihi fuadaka waratalnahu tartila. Demikian kami menurunkan itu linusabbita fuadaka untuk kami teguhkan dengan Al-Quran itu hati. Kalau di tafsir jalan itu untuk menguatkan hati Nabi Muhammad dengan Al-Quran itu, karena tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad luar biasa. Maka waratalnahu tartila, maka membacakan Al-Qurannya itu dengan perlahan-lahan. Jadi kita mudah-mudahan bisa mengambil hikmah di dalam bulan Ramadan ini. Karena kita mungkin kalau melihat di dalam sebagian ayat kisah di dalam hadis, bahwa Al-Quran itu diturunkannya sesudah 620 tahun setelah Injil Al-Quran itu. Maka mungkin ajaran yang selama 620 tahun hampir punah gitu. Kecuali ada sebagian ahli kitab yang mengerti tentang kitab Injil, maka di akhir zaman akan ada nabi yang membawa Nabi Muhammad yang membawa ajaran Al-Quran. Ketika dibacakan Al-Quran, mereka langsung beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dari saya mungkin mari kita sedikit demi sedikit mengamalkan ayat Al-Quran, karena mungkin untuk kita sulit kalau hari ini. Karena semuanya Al-Quran sudah turun gitu. Kalau istilah di sini mah, bukan istilah, kalau di sini mungkin biasa ada ayat Makkiyah, ada ayat Madinah, jadi bingung mana ayat Makkiyah dan mana ayat Madinah. Ayat Makkiyah, sebagian orang berpendapat ayat yang belum tegak hukum Islam. Ayat Madinah, ayat yang sudah tegak hukum Islam. Jadi intinya, kalau kita mungkin bingung, maka ada materi yang mungkin saya dengar, bahkan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, para adik-adik mendengarkan dari pimpinan umum bahwa mushaf itu ada 3, mushaf Ali, mushaf Utsmani, mushaf Rasulullah SAW. Dari saya mungkin sekian saja. Mohon maaf bila ada kekurangan, bahkan banyak kekurangan ketika saya menjelaskan tentang arti atau perkata dari Al-Quran, karena di sini saya bukan ustadz, tapi hanya biasa saja. Jadi kalau ada kesalahan itu pasti dari diri saya, dan yang benarnya mungkin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mari kita bersama-sama membaca doa. Mudah-mudahan